Hai guys, balik lagi sama gue Nadine Syahab di channelnya Mat Kopling. Jadi hari ini gue mau ketemu salah satu teman gue yang kebetulan dia tuh punya mobil yang menurut gue tuh klasik, antik, dan tahunnya juga pastinya unik gitu. Dan jarang dipakai sama anak Betul, muda. Jarang banget. Nah kebetulan teman gue ini masih muda, makanya gue juga kayak penasaran kenapa sih bisa dia milih mobil ini gitu. Lo mau tahu lanjutannya kayak gimana? Yuk, kayak langsung aja tontonin gue 10 menit, 15 menit ke depan. Nah, sekarang gue udah ketemu lagi sama teman gue nih, Akbar. Halo. Long time no see. Halo semuanya. Oke. Jadi, gini. Gue tuh interest banget sih sama latar belakang cerita lo, karena kan gue juga follow-followan nih sama Akbar ya di Instagram. Gue juga banyak ngeliat journey lo sama mobil lo gitu kan. Terus gue juga mikir, kayaknya unik banget nih anak muda pakai Volvo. Coba, jarang banget kan yang pakai gitu loh. Yeah. Nah sebelumnya gue pengen tanya, Volvo yang lo punya ini tipenya apa sih gitu? Jadi ini Volvo seri 2, orang bilangnya itu seri 2, serinya itu 244 GL. Itu tahun 1983. Jadi mobil ini lebih tua dari gue. Tuh. Gitu. Jauh banget. Umur belum lahir ya. Belum lahir ya. Dianya aja belum lahir, tapi dia tetap pakai gitu loh sekarang gitu. Nah, coba ceritain deh ke gue. Maksudnya kenapa sih lo akhirnya lebih memilih mobil ini gitu? Karena kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, terus lo juga sempat mention kalau this is your first car gitu kan. Nah, kenapa sih Volvo? Kenapa nggak mobil-mobil yang baru-baru di jalanan jalan raya gitu kan? Mercy kan banyak tuh yang klasik. Ya, atau enggak kenapa nggak mobil baru gitu kan? Oke sih. Jadi sedikit mundur di 2 tahun 2019 ya, 2 tahun kemarin tuh gue tuh sempat pengen udah nabung buat backpackeran ke timur gitu. Terus pokoknya ada opportunity buat bisnis, jadi gue harus stay di Jakarta gitu. Terus habis itu gue lihat mobil ini gak sengaja di Instagram, gue pikir tuh galeri mobil tua gitu kan. Terus gue klik, terus kok gue suka. Pertama kali yang gue suka tuh warna sama bentuknya. Jadi gue tuh kan orangnya visual oriented kan. Yes. Kalau visual yang gue suka udah ngeklik terus. Nah saat itu gue scroll down ternyata dijual. Nah itu gue belum niat beli. Gue cuma ngontak orang di WA terus ketemuan gitu bawa mobilnya. Habis itu gue lihat-lihat. Nah, sampai tahap itu juga belum pengen beli gitu. Jahatnya disuruh coba. Oh. Gue suruh coba, disuruh test drive. Terus oke gitu. Terus yaudah gue tabungan ada. Terus gue suka, gue klik banget gitu. Even though fun fact-nya gue nggak tahu saat itu ini Volvo. Gue nggak tahu, gue nggak tahu sama sekali mobil banget ya. Gue bukan mobil banget, gue nggak ngerti mesin segala macam. Awalnya tuh suka aja gitu. Gue suka bentuk dan warnanya. Terus gue invest kan. Terus pertanyaannya, why you invest on the classic stuff or old stuff gitu? Gue invest di sini, tapi dengan satu syarat gue harus punya, gue harus bikin sesuatu sama dia gitu. Gue harus branding dia dan orang kenal as a branding yang gue pengen gitu. Jadilah goals itu tuh. Jadi gue bikin namanya AB gitu. AB. Namanya AB, Meet the AB gitu. Jadi ya, tahun lalu gue ajak dia traveling dan itu long journey dan ternyata ya gue cukup bersyukur ketemu ini secara nggak sengaja dan dia kuat gitu gue bawa traveling jauh. Nah balik lagi nih ke latar belakang nama nih, gue penasaran kenapa namanya AB? Ya sebenarnya basic gue suka di Beatles. Terus satu waktu gue ke Senayan. Yes. Nah kan bisa kalau gue jalan-jalan kan gue suka hunting kan. Yeah. Terus ada satu zebra cross tuh yang mataharinya lagi pas, terus proporsi lagi kosong, gue foto tuh. Terus gue jadi inget lah pasti tempat yang bener historical di London kan. Yes. Makanya lo akhirnya menamakan nih mobil AB gitu ya. Nah untuk mobilnya sendiri, ini tuh masih 100% original atau udah mungkin ada velg yang lo rubah atau mungkin cat yang lo rubah atau gimana? Jadi ini basicnya masih, kerangkanya masih sama, original seri 244 GL, catnya pun masih warna yang sama ya. Terus ini edisinya Stockholm edition, ada stikernya. Yang gue rubah sekarang karena sempat gue kemarin tuh bawa traveling trip itu pakai velg yang OM-nya yang original. Terus sekarang karena lagi pandemi nggak bisa jalan, gue pakai setelan yang anak kota banget lah buat mejeng, jadi agak rendah. Velgnya berarti diganti ya? Velgnya diganti Ring 18 DBS RS Rated warna gold. Nah di sini yang unik tuh orang kalau misalnya ngeliat mobil gue dari luar tuh tua, tapi sebenarnya engine di dalamnya tuh cukup modern lah karena. Kenapa tuh? Gue swap engine ke Volvo juga original, tapi kakaknya versi tahun sekitar 9000 sampai 2000. Jadi lu udah swap engine? Swap engine kenapa emang?
yang seri 2-nya gue merasa kurang gimana gitu, kurang, kan dia masih belum sedikit apa namanya electrical. Nah, kalau ini kan udah injeksi turbo, ada turbo charge-nya juga yang punya Volvo, jadi sedikit nafasnya lebih lega, lebih ringan lah. Pokoknya untuk daily juga gue ini biasa pakai daily banget, mana-mana pakai mobil ini. Jadi lo bener-bener ini bukan cuma koleksi ya, emang daily tuh lo pakai juga ini gitu. my first car and my the only one car right now, dan belum ada kepikiran buat nambah. Jarang banget loh, karena biasanya gue nemu mobil klasik kayak gini pasti biasanya buat koleksi ya, buat orang-orang yang suka jadi kolektor gitu. Tapi ini tuh bener-bener daily gitu. Iya. Ada nggak cerita yang paling berkesan antara lo dengan mobil lo? Karena kan kalau menurut gue cowok sama mobil itu kan ibaratnya kayak anaknya sendiri gitu ya. Kayak lo punya ikatan batin gitu. Ada nggak sih cerita yang kayaknya unik banget nih, gue belum pernah mengalami ini dan dia yang menemani gue gitu. Terus kemarin gue lihat tuh di Instagram lo tuh, yang lo kemana sih? Gitu. Ya, keluar gitu kota. Iya. Gue ulang. Sebelumnya kan gue pakai velg biasa tuh ke Sumatera, terus pas ke Bengkulu ada aja trouble gitu, jalannya nggak oke, nggak ban gue nggak buat off road gitu, terus nyangkut didorong sama warga. Terus kemarin pakai velg ini gue coba ke Ciawi tuh, nyampe Ciawi sampai dengan aman gitu. Tapi pas masuk ke rumahnya tuh jalannya rusak. Udah gue jalan pelan-pelan kan, ternyata di tengah jalan tuh ada batu yang nggak rata di tengah. Terus starter matic gue congkel sedikit, terus udah oli matic itu keluar semua kayak. Terus? Jadi udah nggak bisa jalan kan? Terus gimana dong tuh? Habis itu untungnya udah dekat sama rumah yang dituju gitu. Udah gue parkir towing dari Ciawi ke Jakarta. Pertama kali momen gue oli starter matic itu sampai muncrat gitu, sampai kayak darah. Langsung auto panik nggak sih? Iya, di gas tuh udah nggak respon, udah. Ya iyalah. Kayak ngilu banget Terus berapa dengernya. itu benerinnya habis berapa? Untungnya gue pikir kan wah katernya robek nih atau pecah gitu. Ternyata untuk tutup karter oli matic itu nggak pecah, tapi cuma kayak geser, jadi cuma ganti packingnya doang. Ya under 1 juta. Under 1 juta. Ganti packing, flashing oli matic baru. Jadi untungnya nggak pecah. Kalau pecah baru nyari partnya. Berarti si Ebi ini udah kira-kira ke berapa kota yang lo bawa sendiri gitu? Pokoknya jalur yang gue inget tuh Jakarta ke Bali. Wah, Jakarta Bali Jakarta Wah. Sabang, gila. M0 Jakarta. Itu kan tadi kan untuk problem yang spesial ya, maksudnya ada kasus gitu kan. Betul. Kalau misalkan problem harian apa yang sering muncul. Dulu sebelum jadi pertama tuh kan gue pegang Ebi tuh Mei atau Juni kan, gue pegang. Habis itu gue tes nih. Cuma punya mobil yang gue invest tapi nggak bisa jalan, goals gue nggak nyampe kan. Gue jalan nih ke Bandung. Pertama tuh yang paling kena tuh masalahnya tuh kelistrikan, alternator. Electrical ya. Ya alternator nggak ngisi, akhirnya drop di Bandung tuh. Di Bandung nyampe gue bilang nanti gue balik kuat nggak ya? Gas tuh kebalik pusing-pusing tuh, robek-robek, pecah. Gue benerin sendiri, ngakalin. Di Bali nyampe, terus ke KM0 nyampe nggak ya? Udah berangkat. Nah di KM0 tuh banyakan tuh busing sama electrical. Jadi CDI-nya nggak masuk, impuls sensornya kotor atau kendor kan berlumpur kan. Terus jetroniknya error gitu. Tapi so far mostly elektronik, tapi mesin tuh nggak ada problem. Nah terus tadi ada yang bikin gue cukup kayak takjub gitu ya, plat nomor. Ini plat nomor lo yang ganti apa emang dari ownernya udah sebelumnya kayak begini? Ini gue yang ganti. Oke. Sebelumnya itu B195BP. BP itu bantuan polisi. Kayak kalau sekarang tuh RFS, RFD. Oh ya. Gitu. Jadi ini dulu sebenarnya emang punya pejabat Polri dulunya. Oh oke. Polri itu BP. Terus tadinya gue pengen terusin tuh nomornya, kan kalau misalnya RFS kan sekarang oke lah ya gitu, kayak cukup sakti atau apa gitu ya. Terus tapi kayak kalau misalnya gue ganti plat nomor, kayak gue ganti namanya kan, identitas. Terus gue cek, nanya ke gue 244 GL udah punya belum gitu. Terus nanti kosong. Berarti kan apalagi kalau namanya kalau bukan emang diatur gitu, emang ini lah yang pakai nih gitu. Udah harus pakai 244 GL. Pas banget ya sama tipenya ya. Pas banget. Untuk bensin dia pakai apa? Pertalite masih bisa. Gue pas ke Padang masih bahkan premium. Nggak kenapa-napa itu?
Jadi lu tapi daily pakai Pertalite. Oh enggak, kalau daily gue kadang pertama. Oh, oke. Tapi kalau misalkan baru yang apa long trip lah gitu ya, mungkin pakai Kan di apa namanya kalau ke Sumatera kan gue harus pikirin juga nih kalau misalnya gue pakai pertama ke jalan jauh kan kayak kantong gue ya bocos juga. Jabat gitu. Iya. Iya, terus dari premium aja deh. Kali-kali mah ya. Premium gitu. Terus waktu itu pas di sana juga radiator nggak ada yang cocok, gue pakai aja air aqua atau air kali gitu yang masih jernih gue masukin gitu. Jadi tapi ya nyampe udah nggak ada mesin, nggak ada. Berarti kuat juga nih mobil ya. Iya. Secara fisik dalamnya juga kuat gitu loh walaupun Terus nih, tahunnya. terus interior lu ada yang diganti gak? Oh iya, interior. Kalau interior gue yang semuanya masih Ori ya? ori, cuma gue atau nih joknya dari yang lama tuh kayaknya film gue udah Udah ganti. diganti covernya. Terus gue lagi nyari apa tuh pecah-pecah tuh Apanya ininya? ya, si dashboard kan ada yang retak. Aha. Gue Oh, lagi, iya. lagi nyari karena dulu mungkin sama kulit yang lama dijemur gitu cepat reki. Gue lagi nyari nih si ini di atas tuh sama-sama. Ini baru dapat kemarin tuh pas di Facebook. Oh Jadi iya, sekarang- kemarin gue lihat. Ini ori ya? Iya, Ini sekarang aneh. kerjaannya gue liat Facebook ada yang jual rel dan itu seri gue langsung Iya, biasanya mobil gitu sih di Facebook banyak harus emang. langsung beli. Ini baru dapat kemarin. Akhirnya lu purchase ini kemarin kira-kira dapat berapa? Ini 800. 800 untuk berapa ini? 4. 1 2 3 4. Oh, Sumpah. Gue suka banget dalamnya. iya pas gue liatin tuh, pas gue cek interiornya jadi pas gue suka Vintage banget, abis. gue suka dalamnya ya iya. Ini speakernya sini. Bawaan. Ya ini belakang masih bawaan tapi subwoofernya udah sama Ini headsetnya berarti ganti. Ininya ori? Masih Iya, ori? Ini masih ori Volvo. Wah. Gitu ya? Jujur aja gue belum pernah lihat Volvo ya dalamnya ya. Oh tuh gitu ya? Oh, mantep Yang udah banget. ganti head unitnya, Mm-mm. kayak belopong, terus subwoofernya juga udah ganti. Terus baru nemu itu turbo gauge tuh kemarin dia katanya cukup rare. Apa yang mana tuh? Itu yang ini buat Di satu unit ya. Oh. turbo meter. Tadinya apa tuh? Berarti kosong? Tadinya kosong, panel kosong. Oh iya. Oh, gue kira jam. Biasanya jam. Jam atas Kan zaman dulu biasanya ada jam ya. di atasnya. Sama kompas. Iya. Tapi lo akan kedepannya nih, misalkan lo diberi kesempatan, misalkan ada rezeki lagi lah ya. Kira-kira lo akan cari mobil vintage lainnya kah? Atau mungkin lo pengen Ganti sekali-kali atau lah cobain mobil baru yang tahunnya masih baru gitu? Kalau untuk ganti atau nambah, gue akan ganti. Gue akan nggak pakai itu lagi kalau misalnya ini gue udah bisa bawa dia ke Eropa. Wow. Soalnya gue pernah lihat, maksudnya kalau gue pengen bawa mobil di Eropa doang kan kayak mimpi tengah hari bolong gitu. Iya, Tapi iya. gue browsing ada nggak yang orang dari Indonesia Bawa mobil kayak motor Eropa. ke Eropa, ada 4 orang yang udah bawa. Berarti kan gue juga bisa dong. Itu Tapi bawa mobil apa? ada satu mobil Land Cruiser, satu Mercy tapi berdua, Mercedes dari komunitas, satu lagi Pajero sekeluarga, neneknya dibawa. Wah. Satu lagi Iya. mobil kayak Caravan gitu. Maksudnya ada yang bisa. Iya. Tinggal gue cari tahu how they make it kan. Kalau gue udah bisa bawa, Mungkin ya. kalau gue udah bisa bawa ke sana seperti yang mereka lakukan, baru gue akan mungkin bisa dibilang ganti Jadi itu salah satu goals lo. terakhir. Goal terakhir. Buat Cyrus Jadi gua lo akan orang ganti terakhir. kalau goals lo udah tercapai ya? Kalau nambah mungkin, tapi ya tadi gue bilang Morris. Nambah Morris. Ya, yang mobil yang lo tahu pertama itu. Oke, kalau gitu makasih banget ya Akbar. Gue Sama-sama. udah dibolehin ngintip-ngintip mobil lo yang super keren karena gue juga pecinta vintage car walaupun gue nggak punya gitu kan. Ntar punya. Amin, amin. Terus oke, kedepannya semoga gue bisa review mobil lo lagi yang sesuai yang Amin. lo pengen ya, dan semoga goalsnya dia tercapai. Aminin guys. Oke deh, gue Nanin Syahab dari Mat Kopling. Jangan lupa kalian subscribe, komen, like, dan juga follow Instagram kita. Jangan lupa juga follow Instagramnya @akbaraziz kalau lo masih pengen lihat mobil dia, si AB itu berkeliling, berkelana di Indonesia dan soon ke Eropa kalau misalkan Amin. tercapai. So I'll see you on the next video. Bye bye.